Sobat makan, udah siap ngiler kan? Ngeliat Audi nyamperin warung sambal bakar petir favoritnya warga Tambun. Pilihan menunya banyak nih. Ada ikan gurame, udang, tumis genjer, dan yang pasti sambal bakar petir dengan cita rasa dar-der-dor meledak di mulut. Langsung aja deh kita ikutin Audi. Pergi ke Madagaskar, tiba-tiba berembun. Ayo kita makan sambal bakar petir di Tambun. Lala, di depan aku ya. Ini lauknya menggoda semua sobat makan. Ini pertama nih, pastinya ada sambar gurame. Sambal bakar gurame. Waduh, ini guramenya kayaknya digoreng crispy banget ya, tuh. Ini sambalnya dibakar terus ada dicampur daun kemangi juga. Wangi. Terus ini ada sambar udang. Nih ya, ini sambalnya juga dicampur sama daun kemangi. Setelah itu aku pesen ada tahu tempe juga. Nih, ada tahu tempe. Terus abis itu ada ini dong pastinya pete, ya kan? Oh ini aku pesen ini juga nih sobat makan. Ini loh, ini cah genjer. Tuh aku juga pesen ekstra sambal. Ini ada sambal terasi. I love sambal terasi dan sambal hijau. Tuh. Tuh. Ini kering banget. Aku mau cobain ini ya dulu. Enak loh. Kering banget. Aku congkel. Aku coel ya. Kita coba landingkan di mulut. Wow. Wah, ikannya jumbo, digoreng sempurna sampai crispy luar dalam. Dan sambalnya nih, masih sopan ya, pas masuk mulut. Langsung aja deh kita kawinin sama nasi panasnya. Kalau aku mau cobain pakai nasi ya. Kita cobain pakai nasi. Nih, aku tambahin lagi sambalnya dicobek. Kita landingkan. Aku suka banget sama gurame gorengnya, crispy. Dan sambalnya itu karena udah dibakar, jadi ada kayak aroma-aroma smoky-nya. Ya masih tetap pedas sih, cuma aroma kemanginya itu berasa banget karena dia juga naruh kemanginya lumayan banyak ya. Jelas semakin nikmat kan dimakan pakai nasi anget. Pedasnya beneran dar-der-dor. Gak cuma ikan aja nih yang eksis jadi menu utama di sini. Ada juga menu sambal udang yang rasanya tuh gak kalah juara. Aku mau cobain sambar udang. Ini lagi-lagi ada kemanginya juga. Aku mau cemplungin di nasi langsung. Ya, kita uak-uak, kita taruh di sini. Aduh, definisi rela jauh-jauh ke Tambun demi makan udang di sini. Saking fresh dan garingnya, kaki udangnya aja sampai kriuk-kriuk gitu. Aduh, kayaknya bakal makin mantep kalau dipakein pete goreng gak sih? Ini kalau udang temennya ya harus pete ya. Kebayang dong, udang ada sambalnya dicampur pete nih. Kita taruh semuanya di sini ya. Nih ya, kita uak biar makin nyatu nih petenya. Petenya ini juga pete goreng. Kita ambil begini nih, udang plus pete, kita campurin ke nasi. Aduh, ini nikmat banget. Ya begitulah warga plus 62. Gak bakal bisa lepas dari yang namanya pete goreng. Next, Audi mau cobain sayur cah genjernya nih. Jarang-jarang kan ketemu menu yang kayak gini.
Tapi ini nggak afdol juga nih kalau kita udah makan gurame, udah makan udang tapi nggak ada sayur mayurnya ya. Kita masukin ya. Kita landingkan dalam mulut. Wow. Pas bener deh, makan yang pedes-pedes dibarengin sama sayur yang gurih begini. Eits, selain sambal petirnya yang khas, ada juga nih menu sambal terasi yang gak boleh dilewatin. Kira-kira rasanya kayak gimana ya? Aku mau cobain sama sambal terasi. Coba kita landingkan ya di mulut. Ini sambal terasinya enak banget loh, surprisingly. Ini tingkat pedesnya kalau menurut aku ya, dari sambal petir sama si sambal terasi, masih pedesan si sambal petir. Tapi karena sambal petir ini rasanya ada kemangi-kemanginya, jadi kalau aku pribadi, aku lebih suka banget ini sama si sambal terasinya. Pilihan sambalnya banyak kan sobat makan? Jadinya cocok banget sih buat sobat makan yang demen banget hunting persambalan duniawi. Kayak sambal ijo di sini nih. Sekarang aku mau cobain ini ya. Nih, campur sambal hijau. Terus dicampur ada pete-petenya juga. Nih, kita campur sama kecap. Jos kan dos, juara banget deh rasanya. Semua menunya tuh gak ada yang ngecewain Audi. Ikan guramenya crispy, ketemu sambal petir, rasanya mirip petasan banting alias darder dor, bikin lidah kepanasan. Menu udang sambal terasinya juga makin melengkapi menu makan siang Audi. Ya udah deh, kita langsung tanya aja yuk, apa sih penilaian dari Audi? Penasaran kan? Penilaian dari aku berapa ya? Jadi kalau menurut aku, sambal bakar petir di Tambun rasanya rating 5. Enak banget dicampur minum ini. Sobat makan, pecinta iga buruan perhatiin deh. Kali ini geng rating 5 lagi mau kasih rekomendasi makanan enak banget yang ada di daerah Jakarta Utara. Awalnya tempat makan ini tuh hanya tendaan aja loh. Namanya Atu Dua Iga. Uniknya nih sobat makan, di sini tuh pembakarannya masih menggunakan arang loh. Katanya sih bikin rasanya itu makin smoky. Makin penasaran kan? Cus, ikutin Firhan terus. Wah, sobat makan. Sekarang mumpung lagi di Kelapa Gading, aku mampir di 1, 2, 3. Jadi di sini tuh adalah olahan iga yang jumbo, yang gede-gede. Kita samperin aja yuk. Mas, ini lagi bakar apa? Bakar iga, Kak. Iganya iga apa ini? Iga sapi. Coba aku boleh balik-balik ya? Boleh, Kak? Jadi emang iganya itu dia udah direbus dulu, dibikin empuk. Baru untuk dapetin rasa smoky-nya dibakar ya? Iya, Kak. Setelah dibakar ini dioles bumbu apa sih? Diolesin bumbu rempah, Kak. Oh, jadi itu dia ada bumbu rempah-rempahnya. Ini tuh bumbu kayak basic bumbu putih gitu ya. Dan ini bumbu rahasia katanya ini yang bikin enak. Bang, selain ada iga bakar ada apa aja? Kita ada sop iga juga, Kak. Sop iga kayak apa? Sop iga biasa? Sop iga Thailand, Kak. Yang hijau-hijau, yang cabai hijau? Iya, Kak, betul. Yang pedas? Iya, betul. Wih, selamat makan. Itu enak banget. Aku pesen ya. Pesen yang bakar satu dibikin di sana sama sopnya. Siap. Oke, Pasti selamat makan. buatin yang Kita enak. langsung makan yuk. Let's go, let's go. Sobat makan. Aku sekarang mumpung lagi di Kelapa Gading ini makanan yang viral di sini nih. Aku pesen yang namanya iga bakar, lihat dong, karena dia tuh pakai Aussie beef. Jadi tuh dia bakal empuk dan bisa tebel-tebel gini loh. Terus juga di sini aku pesen yang supnya. Tapi supnya di sini bukan pada sup kayak umumnya gitu yang pakai wortel kentang, tapi dia supnya ala-ala Thailand yang pakai daun ketumbar.
Eits, di sini nggak cuma menjual iga bakar aja loh. Tempat makan ini juga menjual menu sop iga khas Thailand yang super seger banget. Karena ada campuran jeruk dan juga cabai hijaunya. Aduh, makin bikin ngiler deh. Tapi aku kepo sama si bumbunya. Kayak dia tuh pakai bumbu putih yang dibakar gitu loh tuh. Bedok ya bumbunya ya, tuh lihat dong. Tuh. Sobat makan, bumbunya bener kata aku tadi. Dia tuh basic bumbu putih, yang bawang merah, bawang putih, kemiri, yang dimasak lama sampai terkaramelize, terus dioles. Jadi tuh wangi smoky-nya pas dibakar tuh bener-bener kerasa banget deh. Nah, iga bakar di sini menggunakan jenis Australian beef. Jadi emang udah empuk dan juicy banget. Gak salah deh kalau datang ke sini karena iganya aja udah berkualitas. Ya udah pasti rasanya melebihi batas. Wah, kalau begini sih langsung kita ya. Nih lihat nih ya. Wow. Ya Allah. Ini tuh pas masuk mulut kayak assalamualaikum, kayak ngucapin assalamualaikum. Saking lembutnya. Kalian bisa lihat nih ya. Aku comot pakai tangan, lihat dia udah hancur tuh. Tuh lihat. Dan ini tuh kita makannya tuh ya harus sama si sambelnya. Tuh sambelnya sebenarnya basic ya kalau aku lihat ya. Sambelnya ini kayak sambel bawang gitu loh. Tuh. Tuh. Empuk banget. Biar makannya makin endul, emang harus dikasih sambal sobat makan. Apalagi dipakein nasi anget, beuh, enaknya jos banget. Ini ya sambelnya, dia tuh sambelnya bukan pedesnya tuh bukan pedes bercanda ya. Bener-bener pedesnya serius. Ini harus sama, apa sih nasi tahu nggak sih? Tak ya. Tuh lihat sobat makan. Ya Allah, sobat makan pakai nasi anget, nasinya pulen, ketemu daging, sambal, bener-bener cocok banget. Sobat makan, cobain iga pakai sambal, emang bikin mata melek karena pedesnya nampol banget. Eits, untuk netralin pedesnya, di sini juga nyediain jagung yang digoreng, terus dikasih bumbu asin. Kira-kira rasanya gimana ya? Jadi di sini tuh yang aku suka juga ya, dia tuh pakai corn ribs. Jadi corn ribs itu apa? Corn ribs itu adalah jagung yang digoreng sama si tulang-tulangnya itu loh. Tulang jagung nih, dikasih bumbu merah gitu. Tuh lihat dong. Sobat makan, tapi yang nggak boleh kita skip juga nih, dia punya sop. Nah, Selain terkenal akan iga bakarnya, di sini juga tersedia menu sop iga Thailand yang bikin mata makin melek karena seger banget. Sop iga ini menggunakan jeruk nipis dan cabai hijau yang super banyak, bikin perut keroncongan deh jadinya. dia tuh pakai supnya tuh ala-ala Thailand yang viral banget, yang menu gitu teh, orang Sunda teh bilang menu, dikasih cabai sama koriander. Koriander tuh daun ketumbar. Dia kuahnya tuh kayak kuah yang clear aja, kuah hasil rebusan daging. Tapi aku kepo banget deh, kayak apa ya dia ya kalau di sini ya. Wow, iya teh mending ngejeletot gitunya kayak bedar. Rasanya kayak petasan banting di mulut. Asem, seger, aroma itu harum karena ada daun ketumbarnya. Jadi tuh fresh ketemu pedes. Wah, ini enak banget nih. Tuh. Sop iganya juga gak kalah juicy loh sobat makan. Karena pemilihan iga yang berkualitas ditambah proses ngerebus iganya yang sesuai, makanya jadi makin lebih juicy. Sobat makan, dagingnya itu yang aku suka ya. Dia tuh empuk, tapi yang perlu diingat ya, ada empuk hancur. Ini empuknya dia masih ada tekstur dagingnya, jadi tuh masih kenyal di mulut. Terus bumbunya surprisingly, daun ketumbar, cabenya, asemnya tuh bisa meresep. Itu rasanya ya, pedas menggelegar kayak jedar. Kalau tadi kayak petasan banting kuahnya, kalau ini kayak bom atom meledak, tau nggak? Tapi emang bukan lidah Indonesia kalau makannya nggak pakai nasi. Jadi buruan abisin deh Firhan, pasti nikmat banget tuh sop iga yang seger dicampur pakai nasi. Kita banjur. Nah, aku mau makan dengan kuahnya, dengan nasi. Sobat makan. Sesuap penuh kenikmatan.
Udah puas, sekarang cobain menu iga bakar yang rasanya nikmat banget. Ditambah cobain sop iga Thailand yang super segar, bikin mata melek. Sekarang giliran Firhan kasih tahu nih sobat makan, kira-kira penilaiannya gimana nih? Sobat makan, aku nanti mau habisin ini semua karena aku pas lapar banget. Tapi kalian kepo kan gimana penilaian aku tentang si Atu 2 Iga ini? Nah, menurut aku ya, Atu 2 Iga ini rasanya muah. Rating 5. Wuhu. Bang, mau tambah lagi bang 1. Bungkus. Katanya nih semua masalah tuh akan hilang asalkan ada mie ayam. Bener gak sih sobat makan? Sekarang saatnya geng rating 5 mau kasih rekomendasi mie ayam paling enak di Depok. Walaupun lokasinya harus masuk ke dalam gang kecil, pelanggannya rame banget loh. Nama tempatnya adalah Mie Ayam Langsam. Seenak apa sih rasa mie ayamnya? Cus, kita ikutin Vina terus. Ya, sobat makan, Vina sekarang udah mesen semua best seller yang ada di sini. Nah, ini dia nih, ada mie ayam spesial jamur komplit. Dan ini dihidangkan sama bakso dan juga ada pangsit rebusnya. Ini juga ada bihun goreng spesial. Nah, selanjutnya ini ada kue tiaw rebus ayam. Nah, untuk melengkapi semuanya nggak enak dong kalau nggak ada yang kriuk-kriuk. Vina juga pesan nih pangsit goreng. Mie di warung ini buatan sendiri loh sobat makan alias homemade. Jadi nggak usah diraguin lagi ya, kualitasnya udah pasti terjamin. Kuahnya juga terbuat dari kaldu ayam dan beberapa rempah resep dapur ownernya yang bikin pelanggan ketagihan. Waduh, nggak sabar cobain nih. Jauh-jauh ke sini ya, pengen nyobain ini nih mie ayam spesial jamur komplitnya dari Langsam. Kita cobain dulu ya dari kuahnya. Rasanya tuh medok banget, enak. Wah, dan di sini tuh selain mie-nya tuh yang buatan sendiri, di sini juga ada kondimennya itu ayam dan si jamurnya ini. Wah, kayak gini. Nih kayak gini coba. Coba ya. Rasanya kuat banget. Yuk kita cobain yuk. Kita tambahin sama ini aja. Oke, kita cobain yuk. Wow, lembut banget. Jadi biasanya kalau kita makan mie ayam itu kan mie-nya itu bulat-bulat kan. Nah, ini tuh mie-nya itu tuh tipis-tipis gini. Tuh kalau dilihat nih kayak gini nih, tipis gitu. Jadi rasa dari si kuah kaldunya dan dari kuah dari mie ayamnya ini tuh berasa banget dan langsung nyatu sama mie-nya. Enak banget. Nggak afdol, makan mie ayam nggak pakai cabai. Ya, kita cobain nih pakai cabenya. Memang ya, kalau makan mie ayam tuh harus diracik. Katanya nih, kalau diracik tuh ya, rasa mie ayamnya justru makin keluar. Kalau menurut Vina, gimana ya setelah mie ayamnya diracik? Udah ngiler banget. Oke, yuk kita coba ya yang sekarang. Racikan aku. Setelah diracik, buat kalian yang suka pedas kayak aku, itu makin enak banget. Jadi ada pedas, ada gurih, ada asinnya, semua itu nyampur jadi satu. Wah. Dan yang bikin enaknya ini adalah si ayamnya ini itu gede-gede. Jadi dia nggak cuma ngasal aja. Jadi tuh dia cangkinya tuh bener-bener kayak gede banget gitu loh nih kalau kalian mau lihat ya. Tuh. Gede-gede kayak gini jadi puas banget makannya. Oke, sekarang kita coba makan pakai pangsitnya, oke? Selain terkenal akan mie ayamnya yang enak, di tempat ini juga terkenal dengan pangsit gorengnya yang crunchy banget.
Katanya nih, pangsit goreng di sini rasanya nggak kalah sama pangsit goreng di mie ayam yang ada di mall-mall loh. Kita coba sama pangsit. Wah. Enak banget, kalian harus cobain. Wah. Yeay, wah, enak banget. Jadi, kalau tadi kita udah cobain sama pangsit gorengnya, kita cobain pangsit rebus sama baksonya. Seporsi mie ayam di sini juga udah dapat pangsit rebusnya nih sobat makan. Nggak bikin kantong kering deh pokoknya kalau cobain mie ayam di sini. Biasanya kan kalau misalnya pangsit itu dalamnya tuh biasa aja ya. Kalau ini dia tuh bikin dalamnya tuh daging banget gitu. Selain ada mie ayam, di sini juga ada bihun goreng yang super spesial. Kira-kira rasa bihun gorengnya so spesial apa sih? Cus, kita tanya Vina. Kita coba makan pakai bihunnya. Telur dadarnya itu agak nggak ada rasa yang bener-bener gimana banget kegurihannya. Cuman kalau misalnya digabungin sama si bihunnya, wah, enak banget. Next kita cobain, ini dia kue tiaw rebus ayam. Gak cuman bihun aja, di sini juga ada kue tiaw rebus yang gak kalah spesialnya. Cocok banget nih nikmatin kue tiaw rebus, apalagi kalau malam dan abis hujan. Bisa masuk ke list rekomendasi kuliner sobat makan deh. Oke, nah ini ada kue tiaw. Biasanya kan kue tiaw itu kan goreng. Nah aku pengen nyobain kue tiaw rebusnya tuh kayak gimana. Oke, kita cobain dulu kuahnya. Enak, cukup gurih. Kita cobain ya. Aku cobain sama telur dan baksonya. Gue pakai pangsit ya. Wah sobat makan, harus cobain kue tiaw ini pakai pangsit. Kedok-kedoknya ada, jadi lebih berasa. Udah puas, udah kenyang juga cobain menu di warung ini. Mulai dari mie ayam, bihun goreng, sampai kue tiaw rebus yang super spesial. Kira-kira penilaian menurut Vina gimana ya? Cus, kasih tahu dong Vina. Wah, Vina udah nyobain semua makanan di sini, mulai dari mie ayam, bihun, sama kue tiaw. Wah, kalau menurut aku, mie ayam langsam, enaknya, real. Udah makan yang berat-berat nggak lengkap ya kalau nggak ngemil cantik. Di daerah Cipete ada nih warung dessert estetik yang jual berbagai varian es krim. Ini dia Hello Sundae. Pilihan es krimnya ada vanilla dan juga coklat. Toppingnya juga nggak kalah heboh. Langsung aja yuk icip-icip. Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh Kak? Es apa yang bisa jalan-jalan? Apa tuh Kak? Es yang bisa jalan adalah eskalator. Tapi hari ini aku nggak mau nyari eskalator, aku beneran mau nyari es yang bisa dimakan. Di sini ada es krim rasa apa aja? Ada rasa vanilla sama rasa coklat Kak?
aku mau rasa vanilla sama coklat di mix aja. Terus dikasih topping-topping yang mantep, yang manis, yang menarik ya Mas ya. Tapi aku nggak mau taruh di kon atau di tempat Mas. Soalnya aku bawa tempat aku sendiri. Nih aku maunya di sini nih Mas. Bisa kan? Jadi bikinin aku yang super jumbo karena aku lagi haus banget pengen yang seger-seger. Ya, aku tunggu sini ya Mas. Waduh, Audi mau makan es krim apa ngerampok sih? Sampai bawa mangkok segede gitu. Emang sih cuaca panas gini seru banget kalau ngemil yang manis-manis. Ice cream aku udah jadi nih sobat makan. Mestinya kalau makan ice cream tuh harusnya ice cream date gitu ya sama pasangan. Tapi ini sendiri nggak jadi masalah dengan porsi sebesar ini. Lihat dong tuh, ada ice cream vanilla, ada ice cream coklat ya. Terus abis itu ada ini yang menarik nih, ada popcorn, sereal coklat juga. Ini ada konnya juga, terus tadi aku minta ada ekstra karamel sauce. Sekarang aku mau cobain ice creamnya dulu. Kita mulai dari ice cream coklat. Nih ya. Manisnya pas, bukan yang manis banget tuh gitu. Terus aku suka, ini jenis ice creamnya itu bener-bener very smooth, very light ya. Jadi nggak ada yang masih ada sisaan-sisaan es batunya gitu. Jadi ini mesinnya bagus banget karena dia halus pisan, smooth. Nah kita cobain ya, yang rasa vanilanya. Vanilla, tapi at the same time milky juga. Dan dia bener-bener smooth banget, nggak yang kental banget bikin enak di tenggorokan atau nempel di langit-langit tuh nggak sama sekali. Ini adalah tipikal ice cream sundae favorit aku. Ini bener-bener hello sundae. Emang ya, ini es krim punya rasa yang beneran rating 5. Semua bahannya dibuat fresh pakai susu segar asli tanpa campuran gula. Justru rasa manisnya didapat dari berbagai topping yang disediakan. Kita cobain pakai toppingnya ya. Aku mau campur nih. Ini ice creamnya, coklat sama vanilla campur topping popcorn dan juga sereal coklat. Walaupun kena ice cream, tapi toppingnya itu tetap crunchy. Apalagi yang paling aku highlight adalah ini, karamel popcornnya. Rasanya enak, very manis, very sweet. Aku mau coba pakai topping sereal buah. Manis-manis buah dicampur sama ice creamnya. Itu nyambung banget, menyatu padu ya. Kita cobain langsung. Aduh, kayaknya nggak lengkap ya kalau makan es krim nggak dicampur pakai waffle cone gini. Kriuk-kriuk ala wafer dicampur es krim yang punya sensasi dingin serta rasa yang milky. Bikin tenggorokan tuh minta disuapin terus rasanya. Mas, aku boleh minta konnya satu lagi nggak? Mau. Ini nih, biar lebih crunchy ya kan. Aduk. Wow, udah nggak penasaran lagi kan sama rasanya? Manisnya topping es krim ditambah sensasi dingin ketemu sama rasa milky yang gak bikin enak di mulut. Bikin Audi senyum-senyum sendiri deh. Terbukti kan kalau Hello Sundae sukses bikin Audi ketagihan. Kira-kira dapat penilaian berapa ya dari Audi? Masih penasaran penilaian dari aku berapa? Ya udah deh aku kasih tahu. Jadi kalau menurut aku, Hello Sundae di Cipete enaknya real. Kepengen juga. Makanya pantengin terus dong rekomendasi kuliner dari rating 5. Kenapa kok mukanya sedih? Pasti sempet ketinggalan ya rekomendasi kuliner dari rating 5. Udah sekarang mah gampang banget. Tinggal ambil handphone kamu, abis itu scan QR code yang ada di kanan bawah layar TV kamu. Iya, itu. Bener itu.
itu. Supaya kamu nggak ketinggalan lagi sama rekomendasi kuliner dari Rating 5. Dan kamu bisa menyaksikan program-program GTV lainnya melalui aplikasi RCTI Plus. Makanya buruan, scan sekarang. Nih, enak banget rekomendasinya. Sobat makan pecinta pedas, buruan sini mendekat. Gang Rating 5 lagi ada di daerah Kelapa Gading dan mau datangin tempat makan yang katanya cuma buka 2 jam. Saking larisnya, namanya nasi tempong Chandra. Kira-kira seenak apa sih? Cus, ikutin terus. Aduh lapar banget, ini ada apaan sih? Wah. Sobat makan! Aku lagi di nasi tempong Chandra yang di Kelapa Gading. Mbak, aku mau pesen dong, Mbak. Aduh ini ya apa pejantan ya ini? Tangguh nggak nih? Tangguh pasti ya. Mau dong, Mbak. Oh Nila mau. Terus aku mau. Ini namanya teh bala-bala jagungnya, tapi bakwan jagung. Aku mau bakwan jagungnya. Ompal, aku mau empal. Jadi empal, pejantan, nila, sama itu jagung. Sambalnya pedas, pedasnya nggak geledak gitu, bedar ya. Oke, sobat makan. Semua mau disiapin dulu. Abis ini, aku langsung mau makan cuman ya. Kalian harus lihat nih, sini. Sobat makan, ini teh sambalnya satu kuali gede. Tuh lihat, Oh, satu cobek gede, mantep banget. Ini pedasnya pedas gelegar ya, Pak ya. Wah, Bapak aku mau dibikinin makan di sana ya. Ya udah sobat makan, langsung kita makan yuk. Lapar banget, aduh lapar. Cepetan ya, Pak ya. Nah, sobat makan, nasi tempong ini khasnya dari Banyuwangi dan terkenal akan sambalnya yang nampol banget. Menu yang paling best seller di sini adalah ayam pejantannya. Dari tampilannya, ayam pejantan di sini tuh diungkap dengan sempurna. Makanya kuningnya tuh juga perfect banget. Aduh, makin penasaran. Kira-kira rasanya gimana ya? Aduh aku tuh sebenarnya ngantuk banget ya, ini bener-bener ngantuk banget. Makanya aku butuh sesuatu yang menempong-nempong, yang pak. Sesuai namanya, sambal tempong khas Banyuwangi. Nah jadi di sini tadi aku udah pesen kayak ada ayam pejantan. Tuh. Terus juga di sini ada ikan nila. Nah tuh ikan nila tuh. Tuh. Ikan nilanya dia digoreng garing gitu. Ada empal daging ya. Tuh. Empalnya dia tuh yang dibacem gitu, jadi udah manis. Sebenarnya di nasi tempong ini aku agak unik sih. Mereka jual ada namanya bakwan jagung. Nah, sampingan kita ada sambal tempongnya. Tapi aku tuh penasaran banget kalau nasi tempong itu kita langsung cobain sambelnya dulu. Sambelnya apakah menampar? Aku mau nyobain sama ayam ya langsung ya. Karena kalau digadoin agak gimana gitu. Ini ayamnya, lihat nih ya. Tuh. Aku bisa lihat di sini, kalau kalian bisa lihat juga. Dia marinasinya bagus banget, cakep banget. Dia tuh bisa nyampe warna, jadi dagingnya tuh dalamnya warnanya udah kekuning-kuningan. Jadi tuh tandanya bumbu tuh bisa meresap ke dalam gitu. Ini cakep nih, pinter nih. Eits, nggak afdol rasanya kalau nggak cobain ayam pejantan pakai sambal tempongnya. Kira-kira Firhan ready nggak nih? Cobain dong Firhan. Aku langsung mau tambahin sama sambal tempong. Apakah rasanya menempong? Nah, wah. Baunya capek banget sih sama terasi. Wah, sobat makan. Bener-bener ini definisi nempong pong kayak tertampar. Yang aku suka ya, sambal ini enak banget, pedas sama gelegar, meledak gitu ya. Wangi terasi, asinnya pas sama nggak ada manis-manisnya sedikit pun, bener-bener pedas gelegar. Paling pas banget deh emang. Perpaduan ayam yang tasty banget ditambah sambalnya yang pedes pol. Dicampur pakai nasi anget. Bikin lidah berteriak kenikmatan. Nasi ketemu sama ayam sambal tempong bener-bener nyatu, tau gak sih? Mantep banget. Nah,
buat sobat makan yang bosan makan ayam mulu, di sini juga tersedia nih menu nila goreng. Rasa nilainya nggak kalah nikmat dari ayamnya kok. Jos, Firhan, cobain. Sekarang aku langsung mau coba pakai ikan nih. Tuh. Oh my god, tuh ikannya. Ikan itu dia tuh ngegorengnya sempurna ya, bagus ya, cakep nih. Tuh. Bagian perut-perut ini enak banget nih. Sobat makan, ini ikannya bumbu garam itu udah meresap sampai ke tulang-tulangnya yang garing juga luarnya. Pas dimakan tuh ada asin-asinnya, ada gurihnya. Ini marinasinya perfect deh. Biar makannya makin nampol, nila goreng ini tuh juga enak kalau dicocol pakai sambelnya. Makin ngiler nggak sih sobat makan? Ini harus kita sambelin sama langsung pakein nasi, tau nggak? Ini udah paling enak nih kalau udah kayak gitu. Nah, sambelnya, kalau kalian yang nggak suka pedas, di sini tuh ada yang versi nggak pedesnya, sama kalian bisa tambahin kecap. Tuh, ada kecapnya ya. Kalau aku harus pedes dong. Wah, emang pecinta pedas pasti bakal suka banget namanya nasi tempong nih. Selain ada menu ayam dan juga ikan, di warung ini juga ada empal loh sobat makan. Dan katanya nih, empal di sini tuh empuk dan enak banget. Kita tanya Firhan aja yuk, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Sobat makan, lama-lama ya, awalnya kuat, bibir aku geter juga tau makannya. Di sini juga aku pesan empal ya. Jadi kalau kalian pecinta daging, kalian bisa makan empalnya. Tuh, empalnya adalah daging yang dimasaknya dengan bumbu manis, gula merah, kecap gitu, bumbu putih, dan digoreng. Dan digorengnya ini empal basah, jadi kayak basah-basah gitu loh. Tuh, enak nih. Manis gurih. Oh, nah ini harus kita sambelin, pakai nasi ya. Biar makannya makin kenyang, Firhan juga pesen bakwan jagung. Mantep banget gak sih? Empal yang empuk ditambah bakwan jagung yang kriuk-kriuk. Dipadukan sama sambal tempong yang bikin merinding bulu kuduk. Dijamin sobat makan bakalan puas banget deh kalau datang ke sini. Sobat makan, empal yang manis ketemu sama sambal, itu tuh bener-bener kayak saling menikah, tau gak sih? Kayak cocok banget dia tuh. Tuh, jangan lupa, tadi aku juga udah pesen yang namanya bakwan jagung. Tuh, lihat tuh, bakwannya lihat, buliran jagungnya. Cakep banget ya. Ini kita langsung satuin sama nasi, sama lauk lainnya. Nah, ini ada ayam, empal, ikan, jangan lupa sambal. Tuh. Ini sambalnya sedikit aja. Soalnya sedikit aja dia menggigit. Gimana banyak. Nerekam tau gak rasanya. Nah, tuh. Lihat dong. Nikmat banget ya Firhan. Udah cobain menu di nasi tempong Chandra. Mulai dari ayam pejantannya yang tasty banget, nila goreng yang enak yang menusuk hati, sampai sambalnya yang meledak di dalam mulut. Kira-kira penilaian Firhan gimana ya? Kasih tahu dong Firhan. Menurut aku, nasi tempong Chandra enaknya real.